Selamat pagi semuanya, saya Christine Borsinaga dari kelas PJKR 3A Stambuk 2021 Universitas Negeri Medan dengan NIM 6211111019 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup bangsa Indonesia terpartir dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara dan berbangsa dan bermasyarakat serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Selanjutnya, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dipakai sebagai dasar bagi pembuatan perundang-undangan dan mampu menjadi orientasi pelaksanaan sebagai politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Selanjutnya, landasan ontologis filsafat Pancasila. Artinya, sebuah pemikiran filosofis atas hakikat sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa. Selanjutnya, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Artinya, nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, C. Sila Persatuan Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Yang selanjutnya, D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, impian masyarakat yang adil dan makmur itu dilihat dari para pejuang bangsa yang telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwasannya bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, yang kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat
dengan teori-teori yang bersifat akademis. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila sebagai filosofis. Yang kedua, mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Selanjutnya, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis ground slick. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, persisnya pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang ketiga, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonasinya. Namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie pada pidato 1 Juni 2011. Selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri dari 3 modualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat makhluk individual sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Baiklah, hanya itu materi yang kelima yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.